Pengobatan Ida Dayak sedang viral. Begini jawaban Buya Yahya tentang rambu-rambu mencari pengobatan dalam Islam. Nama Ibu Ida Dayak belakangan ini viral di media sosial lantaran dianggap sebagai wanita sakti. Hal ini karena Ibu Ida Dayak diketahui mampu menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari patah tulang, tulang bengkok, lumpuh, hingga stroke. Karena hal tersebutlah kedatangan Ida Dayak selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun tidak sedikit orang yang masih meragukan mengenai hukum berobat ke Ibu Ida Dayak. Bahkan ada orang yang sampai menanyakan terkait pengobatan Ida Dayak ini kepada Ustaz Buya Yahya. Jawaban Buya Yahya atas jenis pengobatan Ida Dayak. Buya Yahya dalam channel YouTube-nya menyebut bahwa sebenarnya mencari pengobatan akan suatu penyakit dapat dilakukan pada siapapun. Ia juga menyebut bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mencari pengobatan, bahkan pada non-muslim sekalipun. Apakah boleh berobat kepada orang non-muslim? Jawabannya adalah jika itu pengobatan yang sifatnya mengandalkan keahliannya, maka hal itu bukan sekadar boleh, memang kita diperintahkan untuk kita bertanya kepada orang yang punya keahlian, ungkap Buya Yahya. Dalam ceramah tersebut Buya Yahya mengatakan bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk berobat pada non-muslim, jika berkaitan dengan keahlian. Keahlian yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dipelajari secara dahir. Keahlian ini bukan hanya terbatas pada keahlian kedokteran namun juga mencakup keahlian dalam memijat juga. Buya Yahya mencontohkan bahwa jika seorang laki-laki muslim ingin pijat pada laki-laki non-muslim maka diperbolehkan. Namun tidak boleh jika ... Meski begitu, Buya Yahya juga mengatakan bahwa ada yang perlu diperhatikan dalam mencari pengobatan, yakni jika sudah membawa-bawa keyakinan. Jadi sebatas keahlian maka Anda boleh, tapi jika sudah dihubungkan dengan keyakinan, maka ini menjadi kisahnya berbeda. Ini bukan membawa pada si A si B. Misalnya ada orang dengan cara pengobatan, lalu orang tersebut dengan keyakinannya, minta pada yang diyakini untuk menyembuhkan penyakit Anda, maka Anda nggak boleh datang, ungkap Buya Yahya. Pasalnya, hal ini punya risiko besar untuk mengubah keimanan seseorang. Namun selagi tidak ada hubungan dengan hal-hal yang berbau keyakinan maka boleh saja pergi. Hal ini berlaku baik ke dokter, tukang pijat, maupun pengobatan alternatif sekalipun. Jadi rambu-rambu dalam berobat semacam itu. Jika dihubungkan dengan keyakinan maka nggak boleh Anda datang. Bisa saja Anda sembuh, tapi ujian bagi Anda. Iman Anda hilang nauzubillah, jelas Buya Yahya. Hal inilah yang juga membuat Islam tidak memperbolehkan seseorang untuk mendatangi dukun. Pasalnya, mayoritas dukun tidak menyerahkan segala urusan pada Allah, melainkan keyakinan pada yang lainnya. Buya Yahya juga mengatakan bahwa segala kesembuhan berasal dari Allah, namun cara untuk mendapatkannya inilah yang harus kita jaga. Hal ini juga berlaku dengan harta dan rezeki yang sebenarnya sifatnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia memohon kesembuhan untuk Anda pada yang selain Allah, maka Anda tidak boleh datang sama sekali, pungkas Buya Yahya. Namun Buya Yahya mengingatkan agar para muslim tetap tidak mengolok-olok orang yang memiliki kepercayaan berbeda terhadap suatu pengobatan. Tapi ingat, jika ada orang punya agama beda, punya keahlian semacam itu, Anda jangan mencaci, jangan mengolok. Dan kami sampaikan juga kepada Anda yang di luar wilayah Islam, yang kami sampaikan ini hanya rambu-rambu untuk kaum muslimin, jadi mohon tidak ada ketersinggungan dalam hal-hal semacam ini, sebut Buya Yahya. Apa itu minyak bintang yang digunakan dalam pengobatan ala Ida Dayak? Beberapa waktu yang lalu, warganet tengah digegerkan dengan aksi pengobatan tradisional Ida Dayak. Dalam melakukan pengobatan, Ida Dayak menggunakan minyak bintang. Minyak bintang merupakan minyak tradisional asli suku Dayak yang biasanya digunakan untuk berbagai pengobatan. Dikutip dari laman warisan budaya, Kemdikbud.go.id, minyak ini dipercaya dibuat dengan ilmu khusus yang melibatkan ritual gaib, sehingga mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Konon orang yang membuat minyak bintang haruslah memiliki ilmu. Minyak ini berkembang di masyarakat Dayak Benuak dan Dayak Kunjung di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Mulanya orang mempelajari ilmu minyak bintang Dayak untuk dapat bertahan dan menyerang musuh pada masa perang. Masyarakat sekitar percaya, minyak bintang memiliki keistimewaan dengan dapat menghidupkan pemiliknya yang mati terbunuh. Minyak bintang dari Dayak dipercaya dibuat dari bahan-bahan yang rumit, sulit ditemukan, dan langka.
Akibatnya minyak ini diproduksi sangat terbatas bahkan dijual dengan harga yang mahal. Ada dua versi bahan dan metode pembuatan minyak bintang. Versi pertama menjelaskan bahwa minyak bintang dibuat dari kekuatan gaib berupa air liur Hantuen. Hantuen merupakan makhluk jejadian dalam legenda masyarakat Kalimantan. Selain itu, campuran lain minyak bintang adalah dari air bekas memandikan mayat bayi hingga minyak mayat ular. Versi kedua minyak bintang dibuat lewat campuran minyak kelapa, kapas bujang, dan burung bubut. Minyak kelapa yang digunakan untuk membuat minyak bintang adalah minyak kelapa biasa yang berasal dari proses pres daging buah kelapa. Lalu, kapas bujang adalah tanaman kapas yang baru saja berbuah dan tidak sempat jatuh ke tanah. Kemudian, bahan yang paling sulit adalah burung bubut. Burung bubut adalah burung yang tinggal di pedalaman hutan. Untuk membuat minyak bintang, burung bubut harus dipatahkan kakinya hidup-hidup hingga mati kemudian direbus lama hingga berbentuk minyak. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi satu. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh orang berilmu pada malam-malam tertentu. Konon, pembuatan minyak bintang hanya bisa dilakukan pada malam Jumat ketika bintang bersinar terang. Hal inilah yang menjadi dasar penamaan minyak tradisional tersebut. Banyaknya ritual magis yang dilakukan dalam pembuatan minyak bintang. Hal inilah membuat banyak orang percaya bahwa minyak ini sakti, sehingga bisa menyembuhkan segala penyakit. Masyarakat suku Dayak percaya minyak bintang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Bahkan, efek penyembuhan dari minyak bintang muncul dalam waktu seminggu jika mengikuti syarat-syarat tertentu. Proses penyembuhan dengan minyak bintang sendiri harus dilakukan oleh penyembuh atau healer. Nantinya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan penyembuh sebelum memberikan minyak bintang kepada pasiennya, mulai dari penyerahan mahar hingga doa-doa. Penggunaan minyak bintang pun berbeda-beda tergantung perintah dari penyembuh. Sebagian healer akan memerintahkan pasiennya untuk meminum minyak bintang. Sedangkan, sebagian lagi dengan cara dioleskan di area luka atau sakit. Meski begitu, perlu penelitian lebih lanjut, apakah minyak bintang benar-benar sakti. Beginilah kabar menarik dan terpercaya dari kami. Teruslah ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan kabar menarik lainnya seputar kabar terviral hari ini, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.